warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di perbincangan kelompok kami sebagai Mahasiswa Cuek Peduli Pembangunan. Ya, pada kali ini saya atas nama Reski Oliananda sebagai mahasiswa ITBA Al-Ghazali Baru akan membawa acara perbincangan pada hari ini. Ya, seperti yang terlihat di sini saya sedang tidak sendiri. Saya ditemani oleh saudara Saiful sebagai narasumber pertama, dan di sebelahnya lagi ada, dan saya Aisman sebagai narasumber kedua. ya, saya ditemani oleh dua cowok kece pada hari ini. Oh ya, bukan cuma dua cowok ini ya, tapi ada juga teman-teman mahasiswa yang ikut serta membersamai perbincangan pada hari ini. Nah, sebagai mahasiswa yang kepo terhadap pembangunan, tentu saja kita bakal membahas mengenai pembangunan. Adapun topik yang akan dibahas pada perbincangan hari ini yaitu proyek jalur kereta api Poros Makassar Parepare, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi sebelum menelusuri lebih jauh perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara narasumber, apakah saudara pernah naik kereta api sebelumnya? ya. Kalau dari saya pernah. Bisa ceritakan sedikit bagaimana pengalaman saudara saat mencoba naik kereta api? Ya, kalau untuk pengalaman pertama kali saya ya cukup mengesankan, di mana pada saat saya menaiki kereta api, kami diberikan pelayanan yang cukup baik serta suasananya pada saat perjalanan itu sangat kondusif kan. Namun ada beberapa hal yang mengurangi kesan pertama kali saya, yaitu pada saat menunggu tiketnya. Jujur saja kami pada saat pemesan tiket kami harus datang sekitar 4.30 pagi. Itu pun karena kayak tiketnya itu terbatas lah, nggak untuk banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut Anda tentang proyek transportasi ini? Bisa saudara narasumber jelaskan sedikit? Ya, bisa. Untuk proyek jalur kereta api Makassar dan Parepare ini adalah bagian dari program strategis nasional, di mana panjang jalurnya sekitar 145 km dan merupakan proyek pertama di Sulawesi Selatan ini, menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau ini singkat KPBU. Pihak swasta yang terlibat adalah PT Celebes Railway Indonesia. Kalau menurut saudara Aisman sendiri bagaimana? Ya, kalau menurut saya dengan skema KPBU, pemerintah sudah tidak menanggung seluruh pembiayaan karena ada pihak swasta yang masuk menanggung semua pembiayaannya dengan pengoperasiannya. Pemerintah hanya fokus kepada pembebasan lahannya. Nah, itu ada salah satu cara untuk mengefisienkan laksanakan proyek ini. Mungkin itu dari saya. Jadi saudara Saiful, bagaimana menurut sudut pandang Anda mengenai dampaknya ke masyarakat sekitar? Ya, kalau menurut saya sejauh ini dampaknya cukup positif bagi masyarakat, terutama soal aksesibilitas dan peningkatan mobilitas pada masyarakat. Tapi ada juga isu relokasi warga dan pembebasan lahan yang masih menyisakan masalah sosial. Masyarakat yang tinggal di dekat rel ada yang terdampak langsung terhadap proyek pembangunan rel kereta api Makassar dan Parepare ini. Bagaimana dengan saudara Aisman? Betul, karena di sisi lain UMKM dan sektor publik jauh lebih hidup. Misalnya pedagang-pedagang kecil mulai bermunculan di sekitar stasiun. Nah, ini bisa meningkatkan keterhubungannya antar wilayah di Sulawesi Selatan dan membangun hubungan yang humanis.
Itulah tadi penjelasan dari narasumber mengenai dampaknya ke masyarakat sekitar. Sekarang kita akan bahas soal pelayanan publiknya. Bagaimana menurut Anda pelayanan publiknya di sana? Ya, baik. Jika membahas mengenai pelayanan publiknya, secara fisik dan kenyamanan sudah sangat baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena saya melihat kereta apinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang cukup canggih. Salah satunya yaitu dilengkapi dengan fasilitas AC. Dan untuk kebersihannya sendiri, saya melihat cukup kondusif dan sangat bersih. Dan kalau mengenai jadwalnya sudah tepat waktu. Namun ada hal yang masih kurang, yaitu kurangnya jadwal perjalanan dalam perharinya. Dan untuk integrasi transportasinya juga masih kurang karena belum adanya angkutan umum yang mengantarkan langsung penumpang ke pemukiman warga. Jadi meskipun nyaman, belum semua orang merasa terlayani. Nah, disinilah pentingnya monitoring dan pengawasan pelayanan publik. Karena pengawasan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal tentang akses secara merata atau adil ke semua layanan. Oh, jadi begitu ya tentang pelayanan publik yang ada di sana. Sekarang kami ingin tahu mengenai analisisnya. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan menurut saudara narasumber? Ya, untuk kelebihannya sendiri kita bisa melihat pembangunannya yang lebih cepat, biayanya yang lebih efisien, dan bisa mendorong inovasi pelayanan. Karena swasta mempunyai insentif yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Dan selain itu, kolaborasi ini bisa membuat pemerintah lebih fokus terhadap aspek regulasi dan pengawasan tanpa terlalu sibuk dengan teknis harian. Tapi kalau kekurangannya, kalau tidak diawasi dengan ketat, bisa saja pelayanannya berat sebelah kepada akses layanan. Jadi mungkin pemerintah dan swasta itu memperketat pengawasan yang ada di sana. Dan partisipasi masyarakat yang masih minim. Hal ini bisa menjadi kekurangan yang serius. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan agar benar-benar menjawab semua kebutuhan warga. Itulah tadi penjelasan dari narasumber kita mengenai analisis dari kelebihan dan kekurangan proyek kereta api Makassar Parepare. Jadi dari perbincangan kita pada kali ini, kita bisa melihat kolaborasi antar pemerintah dan swasta itu memang mempunyai potensi yang besar. Tapi untuk menjadi model pelayanan publik yang ideal, masih banyak PR yang harus dibereskan. Betul, proyek ini bukan hanya tentang rel dan kereta, tetapi tentang masyarakat yang dilayani olehnya. Kalau transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik dijaga, kolaborasi ini bisa menjadi masa depan yang baik untuk Indonesia. Jadi sekarang kita persilahkan kepada teman-teman mahasiswa, karena saya melihat ada beberapa pertanyaan yang ingin dilontarkan. Jadi langsung saja kepada teman-teman. Baik, kan tadi saudara narasumber membahas tentang sedikit manfaat mengenai proyek kereta api ini. Nah, saya ingin bertanya mengenai lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh warga sekitar tentang proyek ini, karena saya kan asli orang baru, jadi saya tentunya sangat penasaran dengan adanya kereta api ini. Apakah hanya sekedar untuk Ya, baik. Untuk manfaatnya sendiri, proyek ini bukan hanya sekedar transportasi, tetapi juga bisa meningkatkan di sisi ekonomi. Di mana saya melihat banyak UMKM dan pedagang-pedagang kecil di sekitaran stasiun rel kereta api yang sudah memulai
perdagangan mereka sehingga bisa membuat perputaran ekonomi di sekitaran Barru semakin maju ke depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya proyek ini betul-betul berdampak pada warga Barru ya, karena bukan hanya mempermudah transportasi, tetapi ternyata warga-warga melakukan pertukaran uang dengan cara berdagang di sekitar stasiun tersebut. Ya. Jadi itulah tadi sedikit perbincangan dari kelompok kami mengenai proyek kereta api Makassar Parepare. Jadi sekian dari kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.